adik-adik, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Kak Dinda di sini, di mana hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Bina Iman Anak. Oh iya, hari ini adalah hari yang spesial loh, karena hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Gimana nih kabar adik-adik semuanya? Wow, lama sekali ya kita tidak bertemu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap dari rumah masing-masing. Semoga adik-adik tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap makan yang banyak ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan hari ini lebih lanjut, kita harus berdoa dulu ya. Kita ambil sikap berdoa yang baik, kita duduk yang tegap. Kita lipat tangan di depan dada, tutup mata. Lalu kita buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Sehingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan bahagia dan dengan segar. Sekarang kami akan memulai kegiatan Bina Iman Anak ya Bapa. Berkatilah kami, agar kami dapat mengikuti kegiatan Bina Iman Anak hari ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, seperti yang tadi Kak Dinda sudah bilang, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus ini itu berhubungan atau erat kaitannya dengan perayaan Ekaristi, yaitu misa yang biasanya kita ikuti di hari Minggu. Dan Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16 dan ayat 22 sampai 26 menceritakan tentang perjamuan Paskah antara Yesus dan murid-muridnya. Gimana sih ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Pada suatu hari, Yesus dan para muridnya sedang mempersiapkan perjamuan Paskah bagi mereka. Lalu, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan berkata, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Setelah Yesus berkata seperti itu, 2 orang murid Yesus berangkat untuk pergi ke kota. Lalu sampai di kota, benar seperti kata Yesus, ditemukanlah orang itu yang memberikannya kendi dan juga memberikannya ruangan untuk perjamuan Paskah. Lalu mereka berdua mulai mempersiapkan perjamuan Paskah itu. Lalu saat Yesus dan murid-muridnya yang lain sudah datang dan mereka mulai makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Setelah itu, ia mengambil cawan, ia mengucap syukur, lalu memberikan cawan itu kepada murid-murid-Nya, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminum yang baru, yaitu kerajaan Allah." Setelah mereka makan dan mereka minum, mereka semua kenyang, mereka mengucap syukur, lalu mereka menyanyikan lagu-lagu pujian, dan mereka meninggalkan tempat itu, lalu pergi ke Bukit Zaitun. Nah, adik-adik, dari cerita yang barusan kita dengar bersama-sama, tubuh dan darah Kristus itu biasanya kita doakan, kita rayakan pada saat perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, saat doa syukur agung, ya. Apa sih artinya tubuh dan darah Kristus itu? Jadi, dalam Gereja Katolik, tubuh dan darah Kristus dilambangkan dengan roti hosti dan juga anggur, yang biasanya saat doa syukur agung itu diberi berkat oleh Romo, lalu nanti dibagi-bagikan kepada seluruh umat yang hadir saat perayaan Ekaristi. Nah, tapi adik-adik yang masih kecil, adik-adik belum boleh menerima roti hosti itu, karena adik-adik harus mengikuti sakramen komuni pertama, baru deh adik-adik boleh menerima roti hosti, ya. Jadi nanti kalau adik-adik sudah lebih besar sedikit, ya, adik-adik sudah bisa mempelajari lebih lagi tentang agama Katolik, nanti baru deh adik-adik bisa mengikuti sakramen komuni pertama. Nah, adik-adik, tubuh dan darah Kristus ini menjadi simbol yang sangat penting bagi Gereja Katolik, karena melalui tubuh dan darah Kristus ini, Yesus berkenan untuk menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya demi keselamatan seluruh umat manusia. Nah, untuk semakin mendalami betapa pentingnya tubuh dan darah Kristus itu, Kak Dinda mau cerita nih tentang kisah Santo Tarsisius. Saat kecil, Tarsisius adalah seorang pelayan altar. Jadi dia waktu kecil suka membantu para romo di gereja dalam perayaan Ekaristi. Suatu kali setelah misanya selesai, Romo itu bercerita bahwa hari itu ia harus pergi ke penjara karena ia harus mendatangi umat-umat Katolik yang sedang berada di penjara. Tapi Tarsisius saat di situ tiba-tiba ia merasa ia ingin membantu Romo tersebut. Jadi ia berkata kepada Romonya, "Romo, biarkan aku ke sana membawa tubuh Kristus untuk saudara-saudara kita yang di penjara." Lalu Romo tersebut kagum kepada Tarsisius lalu memberikan tubuh dan darah Kristus untuk dibawa ke penjara. Dalam perjalanan ke penjara, Tarsisius bertemu dengan teman-temannya. Nah, karena teman-temannya kesal dan teman-temannya penasaran apa sih yang ada di tangannya Tarsisius, sampai akhirnya Tarsisius terjatuh dan Tarsisius tidak sadarkan diri. Tidak lama setelah itu, ada salah satu orang dewasa yang saat itu ia sadar bahwa Tarsisius sedang tergeletak di tanah, tidak sadarkan diri. Lalu ia langsung menghampiri mereka, ia melerai, ia menghentikan teman-temannya yang melemparkan batu itu. Lalu ia berusaha membangunkan Tarsisius. Tapi sayangnya Tarsisius tidak selamat, dan apa yang membuat orang itu terenyuh adalah karena meskipun Tarsisius sudah babak belur, sudah tidak sadarkan diri, tetapi tubuh dan darah Kristus itu masih digenggam erat oleh Tarsisius. Oke adik-adik, jadi dari tadi bacaan Injil yang Kak Indah bacakan, lalu juga kisah tentang Santo Tarsisius, kita bisa tahu ya bahwa tubuh dan darah Kristus itu adalah hal yang sangat penting.
Ya, sangat harus kita hargai dan juga harus kita hormati. Tapi tidak hanya itu, kita juga harus bisa menghormati dan menghargai perayaan Ekaristi itu sendiri. Dan secara keseluruhan ada dua hal utama yang bisa kita pelajari hari ini berdasarkan bacaan Injil dan juga kisah dari Santo Tarsisius. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita semua. Sayang banget sama adik-adik karena Tuhan Yesus rela membagi roti dan anggurnya atau tubuh dan darahnya untuk kita santap, untuk kita makan supaya kita bisa hidup dengan bahagia. Yang kedua, meskipun adik-adik belum bisa menerima tubuh dan darah Kristus, adik-adik bisa semakin menyayangi Tuhan Yesus dengan cara menghargai dan menghormati pada saat perayaan Ekaristi. Jadi adik-adik saat perayaan Ekaristi, adik-adik tidak boleh ngobrol atau main-main sendiri, itu tidak boleh ya. Adik-adik juga tidak boleh tidur ya, saat Romo lagi homili, adik-adik harus mendengarkan ya. Saat berdoa, adik-adik juga harus berdoa ya. Dengan itu adik-adik bisa semakin menghormati dan menghargai perayaan Ekaristi tersebut. Atau mungkin nanti adik-adik saat sudah lebih besar sedikit ya, sudah mengikuti sakramen komuni pertama, adik-adik bisa mulai mengikuti pelayanan di gereja, misalkan sebagai putra-putri altar yang membantu Romo saat perayaan Ekaristi. Atau adik-adik juga bisa, meskipun adik-adik mengikuti perayaan Ekaristi secara online, tapi adik-adik tetap menggunakan pakaian rapi ya, seperti Kak Dinda saat ini. Jadi Kak Dinda khusus nih ingin memberikan contoh pakaian yang rapi kepada adik-adik ya, kemeja dan juga celana panjang ya. Jadi jangan pakai kaos lalu celana pendek gitu lalu ikut Ekaristi, atau bahkan masih pakai baju tidur ya, nggak boleh ya. Oke adik-adik, untuk kreativitas hari ini kita akan membuat buku saku. Dan untuk membuat buku saku ini, adik-adik cukup menyiapkan selembar kertas A4 dan juga pensil warna atau spidol untuk nanti menghias-hias ya. Jadi kita mulai dengan kertas A4 ini, kita lipat ke tengah. Setelah itu, setelah dilipat ke tengah ya, kita buka lagi, lalu kita lipat lagi ke tengah, tapi saat ini ke bawah. Ya, jadi udah dilipat ke tengah seperti ini, dibuka lagi, dilipat ke sini. Lalu setelah lipat seperti ini, bagian yang bisa dibuka ada di atas, kita lipat satu-satu ke bawah seperti ini. Sama juga dengan kertas yang di sini. Ya. Sudah jadi seperti ini. Sekarang yang tadi sudah kita lipat, kita buka lagi ke atas dua-duanya ya. Lalu kita putar. Jadi yang bisa dibuka ada di bagian bawah. Yang ini kita robek atau kita gunting sampai batas di tengah sini. Kak Dinda mau gunting aja karena nggak susah kok. Kalau misalkan adik-adik tidak punya gunting, tinggal disobek. Kalau sudah disobek seperti ini, kita coba buka seperti ini ya. Kalau sudah dibuka, lipat ke bawah. Lalu kita tangan yang satu ada di bagian sebelah ujung sini, lalu satunya di ujung satunya. Dan kita dorong ke tengah, dorong seperti ini. Sampai ini terbuka. Lalu kita satukan. Lalu yang ini kita belokkan ke sini. Dan ini kita tutup. Jadi seperti ini. Ya.
ya. Dan ini kalau misalkan dibuka bisa jadi seperti buku. Dan di buku saku ini Kak Dinda minta adik-adik untuk menuliskan janji-janji yang akan adik-adik lakukan dalam menghormati atau menghargai perayaan Ekaristi lebih baik lagi. Ya, tadi Kak Dinda udah bikin. Pertama sih Kak Dinda biasa tulis nama, tulis nama. Setelah itu di sini kakak kasih judul Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ya. Lalu kakak berjanji kalau misalkan mengikuti perayaan Ekaristi kakak akan berpakaian rapi ya. Lalu kakak juga akan gak ngobrol sendiri, kakak akan mendengarkan Romo saat homili dan juga mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik ya. Dan seterusnya adik-adik juga harus menuliskan janji-janji tersebut ya di buku saku ini. Dan buku saku ini tidak boleh hilang. Kalau perlu buku saku ini diletakkan dekat dengan tempat adik-adik melaksanakan perayaan Ekaristi. Jadi saat lihat langsung ingat tuh, oh ya aku harus menghargai dan menghormati perayaan Ekaristi. Jadi seperti itu ya adik-adik, kita karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita, jadi kita juga harus bisa sayang dengan Tuhan Yesus ya. Jadi seperti yang Kak Dinda sudah pernah ajarkan sebelumnya, supaya kita bisa mengenal Yesus, kita harus rajin berdoa dan juga baca kitab suci. Tapi kita juga bisa semakin sayang dengan Yesus dengan cara menghargai dan menghormati saat perayaan Ekaristi ya. Untuk semakin mengimani Tuhan Yesus dalam diri kita nyanyikan bersama-sama Yesus Pokok. Let's go. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, tidak terasa sudah waktunya untuk Kak Dinda hari ini pamit. Tapi adik-adik tidak perlu bersedih karena minggu depan masih akan ada kakak-kakak yang lain yang akan menemani adik-adik dalam kegiatan Bina Iman Anak. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama, sama seperti tadi. Kita berdoa dengan sikap berdoa yang baik, duduk yang tegak, tangan dilipat di depan dada, tutup mata. Marilah kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Bapa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga hari ini kami bisa melaksanakan kegiatan Bina Iman Anak dengan baik. Berkati kami ya Bapa, supaya mulai hari ini kami bisa menghargai dan menghormati perayaan Ekaristi dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi untuk adik-adik semua. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Bina Iman Anak hari ini bersama Kak Dinda.
Semoga adik-adik tetap sehat dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Dadah!